Seiring waktu, mungkin makam yang dikeramatkan ini tak akan berada lagi di lokasinya yang lama. Keberadaannya harus mengalah pada pembangunan jalan tol Jogja Solo yang terus berjalan. Pagi hari ini aku berada di sekitaran Selokan Mataram. Suasana pagi ini lumayan ramai dan padat. Sebelumnya mohon maaf kepada seluruh teman perjalanan Senyum Indonesia karena tayangan Senyum Indonesia beberapa minggu belakangan agak tersendat karena berbagai hal. Dan kali ini aku menuju ke sebuah lokasi yang terdapat makam dari Mbah Kromo Ijoyo atau yang disebut juga sebagai Mbah Celeng. Pastinya sudah cukup banyak yang mengetahui jika makam Mbah Kromo Ijoyo turut terdampak pembangunan jalan tol Jogja Solo. Kabar tersebut beberapa waktu lalu sempat beredar di banyak media. Namun apakah kondisinya saat ini sudah dipindahkan atau belum, aku juga belum mengetahuinya, sebab memang tak ada kabar lanjutannya. Semoga aku dan teman perjalanan Senyum Indonesia masih dapat berkunjung ke sana sebelum makam tersebut dipindahkan atau direlokasi. Lalu bagaimana kisah mengenai Mbah Kromo Ijoyo ini? Berikut yang bisa dihimpun Senyum Indonesia dari berbagai sumber. Di Padukuhan Ketingan, Kelurahan Tirtoadi, Kepanewon Melati, Sleman, terdapat sebuah makam yang disebut sebagai makam Mbah Kromo Ijoyo. Mengenai siapa sebenarnya beliau, tidak banyak sumber sejarah resmi yang menyebutkan namanya. Makam Mbah Kromo Ijoyo menjadi ramai diperbincangkan ketika jalur jalan tol Jogja Solo melintas tepat di lokasi makam tersebut berada, dan kemudian berkembang wacana untuk mengambil keputusan pemindahan makam tersebut. Dari masyarakat sekitar disebutkan atau dikisahkan secara turun-menurun jika Mbah Kromo Ijoyo merupakan sesepuh kampung Ketingan. Beliau disebut sebagai orang pertama yang mendiami lokasi itu. Namun ada juga yang mengisahkan jika Mbah Kromo Ijoyo merupakan salah satu pengikut Pangeran Diponegoro yang kemudian tinggal di lokasi itu. Tapi mengenai apa peranannya dan juga sepak terjangnya tidak banyak yang mengetahuinya dengan pasti.
Banyak juga kisah yang beredar jika Mbah Kromo Ijoyo merupakan kerabat keraton Yogyakarta dan masih memiliki hubungan darah dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Kisah-kisah tersebut memang hingga saat ini belum ada yang bisa divalidasi. Apalagi satu kisah dengan yang lainnya saling bertentangan. Misalnya, jika Mbah Kromo Ijoyo merupakan pengikut Pangeran Diponegoro, jelas cukup jauh juga dengan masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 yang berjarak puluhan tahun. Namun, dengan keberadaan makam beliau dan hampir selalu ada yang datang untuk mengunjunginya, bisa dipastikan jika beliau merupakan sosok yang cukup berpengaruh. Terlepas dari era mana beliau berasal dan juga dari garis keturunan mana beliau berasal. Menurut info yang beredar, makam Mbah Kromo Ijoyo ini akan dipindahkan pada awal tahun 2024. Namun, hingga pertengahan tahun sepertinya belum ada tanda realisasi pemindahan tersebut. Kabarnya, lokasi makam yang baru tetap akan berada di Padukuhan Ketingan. Di sepanjang jalan yang berada di sisi selokan Mataram, aku memang merasa cukup khawatir. Khawatir jika makam Mbah Kromo Ijoyo telah dipindahkan, sebab mungkin rasanya akan berbeda jika sowan di lokasinya yang baru. Aku pun kemudian mempercepat laju kendaraanku untuk segera tiba di lokasi. Tapi aku merasa cukup beruntung. Ternyata rencana pemindahan makam Mbah Kromo Ijoyo masih belum direalisasikan. Dan inilah progres pembangunan jalan tol Jogja saat ini. Aku pun kemudian segera menuju ke lokasi makam Mbah Kromo Ijoyo. Dari kejauhan terlihat bangunan gapura dan juga pohon randu alas yang tinggi menjulang.
Hanya beberapa ratus meter di bagian barat dan timur, tampak proses pembangunan jalan tol dan seolah menyisakan lokasi makam Mbah Kromo Ijoyo berada di tengah-tengahnya. Aku pun segera masuk ke lokasi. Tepat di bawah pohon randu alas terdapat sebuah makam yang letaknya seperti berada di atas gundukan. Sementara di kejauhan terdengar suara deru mesin-mesin kendaraan besar yang berlalu lalang mengerjakan proyek pembangunan jalan tol. Aku pun kemudian segera masuk ke area makam. Dan berdiam diri sejenak untuk mengaturkan hormat dan berharap segala kebaikan tercurah pada Mbah Kromo Ijoyo dan semuanya yang berada di lokasi ini. Meskipun suara kendaraan berat cukup terdengar, namun ketika berada di area makam Mbah Kromo Ijoyo, semuanya seperti sirna, sangat tenang dan sangat terasa energinya. Sekali lagi, aku merasa beruntung bisa berkunjung saat makam ini belum dipindahkan, dan semoga dengan perpindahannya semakin membawa kebaikan bagi semuanya. Terima kasih untuk semua support dari teman perjalanan Senyum Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.